Aung San Suu Kyi lahir 19 Juni 1945 Burma MLC TS Aung San Suu Kyi atau Asandot Suti Sles adalah seorang aktivis pro-demokrasi terkemuka di Myanmar dan pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi, Persatuan Nasional untuk Demokrasi, atau NLD. Saya sekarang menjadi pembantu rumah tangga. Ia menerima hadiah Nobel Perdamaian 1991 sebagai pengakuan atas usahanya mengajukan demokrasi di negaranya tanpa menggunakan kekuatan atau kekuasaan penguasa militer. Ia resmi dideportasi oleh pemerintah militer Myanmar pada 13 November 2010 setelah ditahan sebagai tawanan perang selama 15 dari 21 tahun yang telah berlalu sejak negara itu didirikan pada 1990. Sejak 6 April 2016, Suu Kyi telah menjabat sebagai penasihat negara atau pemimpin nasional. Nah, ini dia kata-kata inspirasi dari beliau yang harus kita tahu, teman-teman. Satu-satunya penjara yang sebenarnya adalah ketakutan, dan satu-satunya kebebasan yang sebenarnya adalah kebebasan dari rasa takut. Dalam sistem yang mengingkari keberadaan hak asasi manusia, ketakutan cenderung menjadi urutan hari ini. Takut dipenjara, takut disiksa, takut mati, takut kehilangan teman, keluarga, harta benda atau sarana penghidupan, takut kemiskinan, takut terisolasi, takut gagal. Bentuk ketakutan yang paling berbahaya adalah ketakutan yang menyamar sebagai akal sehat atau bahkan kebijaksanaan. Mengutuk tindakan keberanian kecil sehari-hari sebagai tindakan bodoh, sembrono, tidak penting, atau sia-sia yang membantu melestarikan harga diri manusia dan martabat manusia yang melekat. Tidaklah mudah bagi orang-orang yang dikondisikan oleh rasa takut di bawah aturan besi prinsip bahwa mungkin benar untuk membebaskan diri mereka dari racun ketakutan yang melemahkan. Namun bahkan di bawah mesin negara yang paling menghancurkan, keberanian bangkit lagi dan lagi. Karena ketakutan bukanlah keadaan alami manusia yang beradab. Dalam masyarakat di mana pria benar-benar yakin akan nilai mereka sendiri, wanita tidak hanya ditoleransi tetapi juga dihargai. Bukan kekuasaan yang merusak tetapi ketakutan. Ketakutan akan kehilangan kekuasaan merusak mereka yang memegangnya dan ketakutan akan momok kekuasaan merusak mereka yang tunduk padanya. Jika Anda merasa tidak berdaya, bantulah seseorang. Melihat oposisi sebagai berbahaya berarti salah memahami konsep dasar demokrasi, menindas oposisi berarti menyerang dasar demokrasi. Anda seharusnya tidak pernah membiarkan ketakutan Anda mencegah Anda melakukan apa yang Anda tahu benar. Bukan kekuasaan yang merusak, tetapi ketakutan. Pemimpin pemerintahan itu luar biasa, seringkali tampaknya mereka adalah orang terakhir yang mengetahui apa yang diinginkan orang-orang. Kita pasti akan sampai ke tujuan jika kita bergandengan tangan. Saya tidak percaya pada orang yang hanya berharap. Kami bekerja untuk apa yang kami inginkan. Saya selalu mengatakan bahwa seseorang tidak memiliki hak untuk berharap tanpa usaha. Jadi kami bekerja untuk mencoba dan membawa situasi yang diperlukan untuk negara. Dan kami yakin bahwa kami akan sampai ke meja perundingan pada satu waktu atau lainnya. Silakan gunakan kebebasan Anda untuk mempromosikan milik kami. Mencari kambing hitam pada dasarnya adalah pengingkaran tanggung jawab ini, menunjukkan ketidakmampuan untuk menilai secara jujur dan cerdas sifat sebenarnya dari masalah yang terletak pada akar kesulitan sosial dan ekonomi, dan kurangnya tekad dalam bergulat dengan mereka. Orang-orang kudus telah dikatakan adalah orang-orang berdosa yang terus berusaha. Jadi laki-laki dan perempuan bebas adalah kaum tertindas yang terus berusaha dan yang dalam prosesnya menjadikan diri mereka layak untuk memikul tanggung jawab dan menjunjung tinggi disiplin yang akan memelihara masyarakat yang bebas. Jika kamu merasa tidak berdaya, bantulah seseorang. Prioritas utama saya adalah agar orang-orang memahami bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya sendiri.
Pendidikan dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia tidak dapat gagal untuk menghasilkan kehidupan yang lebih peduli, toleran, adil dan damai untuk semua. Jika ide dan kepercayaan ditolak keabsahannya di luar batas geografis dan budaya asalnya, agama Buddha akan terbatas di India Utara. Kristen di wilayah sempit di Timur Tengah dan Islam di Arab. Ada pesona khusus untuk perjalanan yang dilakukan sebelum fajar di tanah panas, udaranya lembut dan sejuk, dan datangnya fajar mengungkapkan pemandangan yang segar dari embun malam. Beberapa akhir pekan paling santai yang pernah saya nikmati adalah yang saya habiskan dengan tenang, dengan perasaan bahwa semua pekerjaan sampai saat ini selesai. Dan misteri yang menyerap. Setiap pikiran, setiap kata, dan setiap tindakan yang menambah hal positif dan bermanfaat adalah kontribusi bagi perdamaian. Masing-masing dari kita mampu memberikan kontribusi seperti itu. Keberanian mungkin merupakan anugerah. Tetapi mungkin hal yang lebih berharga adalah keberanian yang diperoleh melalui usaha keras. Beranian yang berasal dari memupuk kebiasaan menolak rasa takut mendidik tindakan seseorang. Keberanian yang dapat digambarkan sebagai rahmat di bawah tekanan kasih karunia yang diperbarui berulang kali dalam menghadapi tekanan yang keras dan tak henti-hentinya. Dalam salah satu suratnya dia menulis beberapa orang mempertanyakan kelayakan berbicara tentang hal-hal seperti meta, cinta kasih, dan visa, kebenaran, dalam konteks politik. Tetapi politik adalah tentang manusia dan apa yang telah kita lihat. Membuktikan bahwa cinta dan kebenaran dapat menggerakkan orang lebih kuat daripada segala bentuk pemaksaan. Mulmuin untuk makanan, mandalai untuk percakapan, rangun untuk pamer. Sementara ada kebijaksanaan dalam menahan diri dari menerapkan perubahan hanya demi perubahan. Berpegang teguh pada cara-cara lama semata-mata demi kekunoan mereka jelas sama sia-sianya. Terlepas dari wajah terbuka dan tertawa yang ditampilkan orang Burma kepada dunia. Keyakinan yang mendarah daging, jika tidak jelas, tentang kebangsaan mereka sendiri mencegah mereka untuk benar-benar mengakui orang-orang yang mereka lihat sebagai asing ke dalam tempat suci mereka. Tetapi bahkan di tengah peristiwa yang menggetarkan seperti itu, dua momok politik Burma, faksionalisme dan kecemburuan, mulai membayangi mereka. Saya tidak berpegang pada non-kekerasan karena alasan moral, tetapi untuk alasan praktis dan politik, karena saya pikir itu yang terbaik untuk negara. Dan bahkan Gandhiji Fegri, yang seharusnya menjadi bapak non-kekerasan, mengatakan bahwa antara pengecut dan kekerasan, dia akan memilih kekerasan kapan saja, jika dia diizinkan untuk mengambil tempat yang seharusnya sebagai pemimpin terpilih rakyat Burma. Saya memiliki sedikit keraguan bahwa prinsip-prinsip yang diungkapkan dengan fasih dalam halaman-halaman ini akan menerangi pemerintahannya.